kita baca lengkap. Makanya kita baca ini dari Kejadian sampai Wahyu supaya kita tahu ini apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Ya. Ini Daud ini raja benar. Ya. Kesalahannya dia masalah namanya istri Uria, saudara. Ya. Siapa istri Uria? Uria? Batseba. Itu saja kesalahannya, saudara. Yang lain namanya Taurat itu, oh jangan tanya deh, Taurat itu sudah segala-galanya, tidak ada dua, tidak ada tandingnya. Ya. Tidak bisa disamakan dengan madu manis apapun, emas mau dimurnikan, tidak bisa disamakan. Bahwa Taurat itulah segala-galanya, kata Raja Daud. Pesan kepada anaknya. Ya. Makanya kalau engkau baca lagi di sana, 1 Raja-Raja 6 ayat 12-13 yang kencang. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Kalau namanya kau benar-benar ini, kau ikuti terus ini, kau tidak menyimpang dalam Taurat, makanya apa yang kau bangun ini ya, tetap ada dan aku ada di tengah Israel. Tapi kalau kita baca selanjutnya, kalau kita baca 9 di sana ayatnya pasal 9, ya, akhirnya apa? Kalau sampai nanti kau menyimpang dalam kebenaran, menyimpang dalam kitabnya Mose ini, makanya rumah ini yang kau bangun akan saya hancurkan. Ada nggak sekarang bersuci di Yerusalem? Tidak. Kenapa tidak ada? Coba kau baca namanya apa 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9 yang kencang. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Yahweh dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Misraim, dan sebab mereka berpegang kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Malapetaka Kak yang menimpa Yerusalem sampai sekarang ini kenapa tidak dibangun? Lalu coba kamu jawab. Kenapa bait suci ini tidak ada lagi sekarang ini? Kenapa? Karena mereka menyimpang dalam namanya mereka meninggalkan namanya yang mereka ganti namanya Adonai atau Hasem. Israel saja pun babak belur begitu, apalagi namanya bangsa asing ini. Coba saudara, ya. Akhirnya apa? Sampai sekarang gak ada namanya bait suci ini. Kenapa seperti itu? Ya. Bahkan pasti mereka meninggalkan namanya ya meninggalkan jaga Taurat. Akhirnya mereka angkat sekarang namanya sudah. Ini kejahatan Israel ini. Apakah waktu mereka Israel ditinggalkan enggak?
tidak ditinggalkan memang bangsa satu ini. Ya? Tidak ditinggalkan, saudara. Tapi ada waktunya nanti dia berdamai dengan orang Israel. Itu namanya perjanjian baru. Bukan perjanjian yang bikinan manusia sekarang ini, bikinan Kristen, saudara. Makanya baca kitab suci dengan benar baik. Tekunlah baca isi kitab suci ini. Kalau engkau tidak tekun baca isi kitab suci ini, lu orang paling apes di kolong langit ini. Gitu? Lu paling apes. Ya. Makanya coba kalau kita baca syairnya namanya Raja David, ya. Coba kamu baca namanya apanya 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19, dengarin syairnya pujiannya David itu. Kalau nggak salah loh judulnya, coba baca 1 Tawarik 29 ayatnya 10 sampai 19. Lalu Daud memuji Yahweh di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Yahweh Tuhan Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Yahweh, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Yahweh, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Yahweh Tuhan kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya mula segala-galanya. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Yahweh Tuhan Abraham, Yitzhak, dan Israel, Bapa-bapa kami peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan sampai 19 kan? Dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah dilakukan. Catat baik-baik. Ya. Bagaimana namanya Daud ini? Dia mengakui namanya Yahweh. Dia mengakui Tauratnya. Nah, ya. Tapi berjalanlah waktu. Apa yang terjadi? Salomo itu benar nggak ada bertuhan? Akhirnya Salomo juga terjun. Kenapa dia terjungkal? Karena terlalu banyak istri. Nah, istri-istrinya ini dipengaruhi, saudara. Bayangkan aja, dari bangsawan itu 700. Terus yang bundiknya itu 300. Bayangkan 1000 istri ini. Nah, akhirnya penyembahan berhak. Saya yakin benar-benar pada waktu tuannya sudah pikun. Kenapa pikun tadi itu? Karena dia sudah lupakan namanya Taurat Tuhan. Ya, mungkin dia tidak baca lagi. Kalau bagaimana dia membaca kitab suci? Dia sibuk dengan istri-istrinya. Coba saudara ya. Akhirnya namanya Salomo terjungkal. Pada waktu terjungkal inilah terpecahlah bangsa itu. Menjadi berapa bagian? 2. Selatan dengan utara. Akhirnya di selatan itu pegang oleh anaknya Salomo bernama Raja Rehabe. Utara itu dipimpin namanya Raja Yerobeam. Jadi Yerobeam dengan Rehabeam itu beda, saudara. Yerobeam itu dari keturunan Efraim, saudara. Ya. Jadi raja bagian utara. Tapi apa yang dilakukan? Yerobeam itu melakukan dosa besar. Dosa besar apa yang dilakukan sama Yerobeam? Halo? Bukan hanya anak lembu yang dia bikin tadi yang 2 biji ini, termasuk juga imam-imam dari Lewi itu
diusir. Diusirlah namanya orang-orang Lewi, sekarang diusir. Imam-imamnya Nabi diusir, saudara. Akhirnya dia angkat namanya imam-imam dari bukan orang Lewi. Itu kejahatannya yang namanya Yerobeam ini, saudara. Gitu? Bukan anak sapi saja, termasuk ini imam-imam diusir sama dia. Makanya saya bilang itulah cikal bakalnya orang Kristen. Orang Kristen sekarang pindah-pindah, gak mau namanya Sabat, buang, bikin sendiri Natal, gak mau namanya Pondok Daun. Coba saudara, ya, namanya Pesak mereka gantikan namanya Jumat Agung. Ini kan kejahatan mereka ini. Kalau engkau tidak sialin dari Taurat, saya tidak akan ngomong. Karena engkau salin tapi lu ganti, itu yang saya betul-betul miris melihatnya mereka ini. Kenapa orang tidak pernah ada yang seperti saya yang mengatakan? Karena mereka tidak baca kitab suci. Saya tidak peduli. Dengan saya omongan begini sampaikan kemana-mana, ya, nantang saja. Saya tidak pernah takut. Ini harus kita bongkar, ya. Kalau bisa kita selamatkan di sana, yang di luar sana kalau ada mendengarin. Coba, lu selamat kalau dia datang ini. Bayangkan aja loh, batu pertama lu hancurkan begitu, gimana sih? Nama Tuhan kau ganti, termasuk nama-nama nabinya kau ganti, ya. Mose itu kan artinya kan ditarik dari air. Kalau Musa kan orang nggak tahu. Lu tanya orang Israel Musa itu apa, artinya nggak tahu, ya, nggak ngerti. Namanya Raja Daud itu kan kau ganti namanya Daud. Coba. Namanya Salomo bilang lu Sulaiman. Ini kan ngawur sekali ini, saudara. Mereka ngawur betul-betul. Ini mereka kepala batu dan kepala batu, saudara, ya. Akhirnya pengikut-pengikutnya juga kepala batunya sama, saudara. Mereka tidak pakai lagi akal sehatnya. Yang di kepalanya hanya kotoran-kotoran aja itu. Coba dia tebarkan kepada miliaran orang, akhirnya mati konyol. Makanya di Eropa sudah tidak ada lagi, saudara. Banyak orang ateis, ya. Apalagi kalau mereka baca lagi sekarang ini King James ini, restorasinya, makin mereka meninggalkan lagi itu. Berarti pembohong selama ini, ya. Yang kami tahu selama ini kan nama Tuhan namanya Lord. Kenapa sekarang diganti namanya Yahweh lagi? Kan banyak orang meninggalkan begitu, coba kan, ya. Karena memang Kristen itu tidak konsisten dari dulu. Kalau dulu namanya Salomo itu Sulaiman. Kalau namanya dulu namanya yang mereka sekarang bilang Yohanes, dulu namanya Yahya. Ini kan nggak konsisten mereka ini. Ini kejahatan-kejahatan orang Kristen ini kan harus diungkap juga. Dia tidak terima lawan aja sama aku. Syukur-syukurlah sampai ke telinganya itu dokter-dokternya itu. Coba saudara kalau sudah begini, harus kita bongkar. Ya? Coba. Akhirnya apa? Gara-gara tadi Salomo sendiri pun juga tidak memperhatikan masa tuanya, dia juga terjungkal. Akhirnya anaknya juga Yerobeam ini tidak 100% juga benar, saudara. Malah dia juga ikut-ikutan juga meninggalkan hukum. Tapi Yerobeam itu, Rehabeam itu sadar, saudara. Dia sadar, saudara. Ya. Tapi Yerobeam itu nggak ada sadar-sadarnya. Akhirnya apa? Untuk utara itu Tuhan lepas tangan nggak di utara? Akhirnya di utara ini yang dipimpin namanya Yerobeam itu Tuhan lepas tangan, saudara. Coba kau baca 1 Raja-Raja 14 ayat 16. Baru kita lihat nanti akibatnya ini perbuatan-perbuatan Yerobeam ini, kejahatan-kejahatan Yerobeam. Makanya saya mengatakan mirip sekali yang dilakukan oleh Kristen ini. Ya, no? Coba baca. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan. Akhirnya apa? Gara-gara Yerobeam ini Tuhan lepas tangan, saudara. Ya. Akhirnya babak belur. Makanya terjadikan zaman-zaman Ahab itu, ya, sampai ya Yoram itu ada kelaparan yang luar biasa, saudara. Sampai anak-anak mereka makan, saudara. Sampai anak-anak mereka itu disembelih. Coba apakah ada ajaran Tuhan itu sampai anak-anak mau makan? Ya,
Kalau kau baca 2 Raja-Raja 7 sana kan sampai anak-anaknya mereka potong saudara, dimakan. Coba, itu kan zaman Raja Yoram saudara. Coba kan saudara, ya. Yoram itu bapaknya siapa? Yoram itu anaknya siapa? Ahab saudara. Ya. Coba kan anak bapak jahatnya sama. Coba kan dari generasi ke generasi itu anak sapi itu tetap ada saudara. Makanya kalau kita baca kitab suci itu yang menghancurkan anak sapi itu namanya Yosi. Termasuk juga ini namanya apa? Hizkia itu hancurin saudara. Akhirnya tadi kalau kita baca selanjutnya bagaimana Tuhan lepas tangan kepada namanya utara ini. Kalau engkau baca, coba baca 2 Raja-Raja 17. Ini sudah lengkap loh saudara ya. Tadi Tuhan lepas tangan. Kalau kau baca 2 Raja-Raja 17 ayatnya 13 sampai 23. Yahweh telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang milik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka mendengarkan tekuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Yahweh Tuhan mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Yahweh telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Yahweh Tuhan mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Yahweh, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Yahweh sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Yahweh Tuhan mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Yahweh menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat anak Israel menyimpang daripada mengikuti Yahweh dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Yahweh menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. Coba saudara, zaman raja siapa? Zaman raja Hosea diangkut dan digaruk saudara. Pada waktu digaruk ini akhirnya kan ambillah bangsa lain masukin lagi ke utara. Nah inilah yang ditiru oleh namanya Kristen sampai saat ini. Makanya mirip sekali apa yang dilakukan Yerobeam dengan Kristen ini, mirip sekali. Hampir sama. Coba kalau baca namanya selanjutnya dari bawah ayat 34-41 supaya lengkap. Supaya kau tahu betul-betul apa yang dilakukan Yerobeam itu sama yang dilakukan oleh Kristen ini sampai saat ini. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Yahweh dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diberikan Yahweh kepada anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Yahweh telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Yahweh yang menuntun kamu dari tanah Mitzrayim dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban,
Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukan senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain, melainkan kepada Yahweh Tuhanmu kamu harus berbakti. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa itu berbakti kepada Yahweh, tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Jadi ini kalau namanya orang Islam agak mendingan. Mereka berbakti kepada Yahweh, tapi adatnya juga mereka juga lakukan. Kalau Kristen beda, saudara. Yahweh mereka hujat, adatnya kencang, saudara. Coba, saudara. Ya. Makanya di sana di tempat saya namanya Sumba itu sana, saya ada di Lolis itu, ada namanya Pondu. Ya. Sudah mereka menghujat namanya Yahweh tadi, mereka menolak nama Yahweh, Pondunya juga kencang, saudara. Tapi kalau ini tadi, ya, orang masih namanya beribadah kepada Yahweh, tapi adatnya juga jangan, saudara. Bagusan mana? Yang kamu baca di Hosea dengan orang Kristen, bagusan mana? Ini saudara, kejahatan-kejahatan harus diungkap. Syukur-syukur ada yang sadar, besok dia akan tinggalkan itu tempat ibadahnya, gak akan mau. Dia tinggalkan, dia tekun baca kitab suci, dia selamat itu. Nah, siapa saja yang tekun baca kitab suci ini selamat. Saya jamin dia selamat aja. Ada tulisannya nggak kalau orang tekun terus dia simpan dalam hatinya kitab suci, selamat nggak? Ada nggak? Atau ada pendetanya yang dokter terus ada gedung-gedungnya tadi berselamat? Baca kitab suci yang tadi bilang kan, lu tidak sesuai itu yang kau bangun dari emas, lu ini baru tembok. Yang bikin gereja-gereja di Indonesia yang gede-gede banget itu, ya, itu baru dari tembok semen. Kalau yang di Israel dari emas, hancur sampai sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada batu satu pun, tinggal ada sepotong tembok yang dicium-cium orang Israel itu. Yang dicium itu dikira itu Tuhan sudah senang di surga. Kagak senang itu, dia nggak mau baca kitab suci yang benar. Apalagi Israel dia nggak ngomong, kok ngomong sama orang asing. Yang orang asing yang sudah jahat betul-betul ini kok ngomong, ya. Coba namanya Yesus, saya dibicara dengan Yesus, dengar suaranya Yesus. Kapan lu? Pernah nggak dulu waktu masih ada lu ngomong, oh ini orangnya? Kalau kau tahu suaranya, paling tidak kan pernah ketemu, bicara langsung kan, oh ini yang ngomong, gua tahu. Ya, misalnya Ina nih, wah kan anak saya kan, ya, oh ini suaranya Ina, ini suaranya Engpan, karena saya tahu, pernah ketemu. Ya. Atau teman-teman saya lagi yang teman-temanku itu kan, misalnya Edi Klaten nih ngomong, oh ini suaranya Edi, udah tahu kan. Kalau sekarang begitu ditipu, ya, bohongin. Wah, dalam nama Yesus katanya sembuh orang ini, dalam nama Yesus bang, ternyata sampai sekarang masih ada mukjizat. Itu omong kosong, tidak pernah terjadi. Itu hanya sugesti, ya, hanya sementara. Ini saya mau kasih tahu, lu catat lo ini. Ya, kalau kau tidak catat itu orang paling rugi di dunia. Ya. Coba kan, ini baru mereka rasakan. Yang tadi selepas tangan tadi itu puluhan tahun atau ratusan tahun. Saya tanya, dari Yerobeam itu sampai Hosea itu puluhan tahun atau ratusan tahun? Ratusan tahun sekarang. Baru betul-betul mereka pontang panting itu, jungkir. Ya, begitu juga orang Kristen ini, tunggu waktunya akan jungkir balik. Ya, ada waktunya nanti akan jungkir balik. Ini orang Israel saja jungkir balik, apalagi lo ini kan gitu. Coba kan, sangat jelas loh itu kalau dibaca lengkap namanya Hosea ini kan, coba. Karena 41 ayat itu dibaca lengkap lah bila perlu. Nah, pada waktu kau baca namanya tadi itu 1 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 17 tadi, lu merenung baik-baik. Habis itu kau baca juga namanya Roma 11. Oh, gua ini hanya ditempel. Kalau ditempel suatu saat nanti gua bertentangan dengan akarnya, dipotong dan dibung. Kagak ada lagi lah.
dibalikin lagi situ, tempel lagi. Nggak ada tempel 2 kali, tempel 1 kali bertentangan dia buat. Kalau Israel dipotong tadi, diambil lagi, kembalikan saudara. Ingat baik-baik ya. Ini surat Rasul Saul loh. Roma 11 itu baca dengan benar. Rendahkan hati, jangan kepala batu. Kalau kepala batu, nanti suatu saat yang batu itu dia hancurkan Tuhan itu. Saya kasih tahu. Nggak kompromi itu. Lo ini kan namanya kan babu-babunya itu kan jomos-jomosnya. Lo anaknya dia ajar habis sampai babak belur. Apa lagi lo itu? Coba. Lanjut. Zaman namanya Yeskiel itu ada perbaikan kak? Saya mau tanya, bapaknya Yeskiel itu siapa namanya bapaknya? Halo? Kalau saudara baca, namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz itu orang benar nggak? Sejaman nggak dengan Hosea dengan Ahaz ini? Ahaz itu luar biasa jahatnya, sampai anaknya juga dikorbankan saudara. Tapi dia punya anak namanya Hizkia ini luar biasa saudara. Makanya kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 6 yang kencang. Ia percaya kepada Yahweh Tuhan Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Yahweh, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Yahweh telah diperintahkannya kepada Mose. Kalau kau baca selanjutnya nanti ini riwayat namanya Raja Hizkia ini itu udah dia habis itu. Termasuk namanya di Yerusalem itu, karena ada tempat-tempat ibadah itu Baal maupun Asyera dihancurkan itu. Preterin semua. Dia habis itu sudah. Coba akhirnya apa? Sesudah nama Hizkia itu ada kerusakan lagi nggak? Hizkia punya anak siapa yang rusak-rusak itu? Namanya siapa? Namanya Manase. Ini tidak ada pengampunan lagi. Zaman Manase itu begitu rusak dan rusaklah saudara. Makanya kalau kita baca namanya 2 Raja-Raja 21 ayat 8 sana, dia itu tidak pernah ada keinginan sedikit pun dalam pikiran Tuhan itu untuk mengusir lagi atau keluar dari Israel, tidak ada. Tapi karena ulah namanya Manase ini tadi, yang sudah tadi namanya Hizkia bapaknya tadi hancur, Manase kan dibangun lagi saudara. Bangun lagi ini saudara. Ambilan kembalikan lagi namanya tempat-tempat ibadah namanya Asyera dan lain sebagainya, semua kembalikan lagi. Coba kau baca di ayat 8-nya tadi yang 2 Raja-Raja 21. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Mose. Yang penting mereka tidak menyimpang, gak ada pikiranku sedikit pun sampai mereka makan anaknya, sampai nanti dibuang, gak ada. Yang penting jadi tidak menyimpang. Apa yang terjadi? Zaman Manase itu kalau kau baca lengkap namanya pasal 21, Manase itu bikin kejahatan yang luar biasa. Kakeknya Manase itu korbankan anaknya. Manase ini kan cucunya Ahaz ini kan. Ahaz itu punya cucu namanya Manase. Akhirnya Manase juga korbankan anaknya. Dari situlah Tuhan tidak ada kompromi lagi. Sekalipun juga zaman namanya Yosia itu luar biasa nggak Yosia? Dia adalah raja yang luar biasa saudara. Kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13 sana, coba 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13 dibaca. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Coba bayangkan saja pada waktu ketemukan ini, karena sudah hilang namanya Taurat ini.
Jadi sudah tercecer kemana-mana. Pada waktu zaman Yosia itu baru ketemu lagi namanya kitab suci ini, baru mereka pada waktu itu zaman Yosia, siapa namanya imam besarnya siapa? Bernama siapa? Hilkia. Hilkia itu punya anak yang luar biasa, siapa namanya? Yeremia itu zaman Yosia enggak? Zaman masih akhirnya pada waktu ketemu tadi dibacakan depan Yosia, wah benar-benar deh gitu. Waduh, kita ini sudah kemana? Sudah parah benar-benar ini. Makanya diajaklah namanya orang Israel supaya kembali kepada disuruh ajak kembali ke Taurat enggak? Ke hukum Tuhan. Coba kau baca namanya 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik di situ. Jangan keraskan hatimu. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakan nyala perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Akhirnya diajak lagi supaya kita ikuti yang tertulis di dalam apanya? Kitabnya Moses, saudara. Ajaklah orang Israel ini kan bahwa kita ini kan sudah melakukan pelanggaran besar, dosa besar. Marilah kita kembali kepada hukumnya Tuhan ini yang kita sudah ketemukan ini. Akhirnya apa? Raja Yosia ini kan dia habisin namanya utara itu patung-patung yang disembah oleh namanya raja-raja utara itu habis dilululantakan, termasuk di Yerusalem dia bersihkan itu, saudara. Dia hancurkan yang dia bangun oleh Manase dan lain sebagainya, tadi dia sapu bersih. Apakah melunakkan hati Tuhan itu oleh perbuatan Manase? Halo? Tidak melunakkan juga. Pada itu namanya Yosia ini kan luar biasa raja, benar-benar yang ikuti apa yang diperintahkan oleh Taurat. Dialah raja ini satu-satunya. Habis semua dirontok semua, ya. Makanya saya mengatakan suatu saat nanti itu di Yerusalem itu rumah-rumah ibadah suatu saat nanti akan dihabiskan. Dia bersihkan. Makanya sebelum terjadi ini, marilah kau rendahkan hatimu, kau ikuti perintah Tuhan, kau baca dengan kitab suci ini. Ya. Siapa saja yang baca kitab suci, yang ikuti perintah-perintah Tuhan sesuai tertulis, pasti selamat. Selamat. Yang Tuhannya Yahweh itu yang datang di bumi satu-satunya pasti selamat. Amin gak? Amin. Pasti selamat. 100% saja amin engkau selamat. Tapi kalau Tuhanmu 3, Tuhanmu 2, kau tunggu waktu. Bukan saya yang mengancam, ya, bukan saya mengancam, ya. Apa yang dilakukan Yosia ini, ya. Akhirnya berjalanlah waktu zaman Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu makin rusak lah bangsa Israel. Halo, makin rusak dan makin rusak. Akhirnya zaman Yeremia itulah dibuang ke Babel. Yerusalem hancur sudah. Hancur. Yang dibikin Salomo itu begitu megahnya dari mana habis dipreteli. Semua dihancurkan. Termasuk tembok-tembok keliling juga hancurkan. Ya. Akhirnya berjalanlah waktu zaman namanya Esra maupun Nehemia, dibangunlah lagi. Nah, dibangun lagi ini zaman itu sampai kepada Tuhan Yesua. Pada waktu zaman Yesua itulah kejahatan yang namanya orang Islam makin menjadi jadi. Mereka nolak lagi, akhirnya mereka salibkan. Coba, mereka salibkan. Makanya ingat Bapak orang asing, siapapun engkau yang mendengarin, jangan engkau sia-siakan namanya setetes darah Yesua itu. Ya. Kita tahu ini orang ini
terpercik darahnya Yesua itu, kita tahu dari mana? Ciri-cirinya apa? Pasti orang ini dia ingin sekali untuk baca kitab suci dan Kejadian yang waktu. Itu tandanya bahwa orang ini akan terpercik dengan darahnya Yesua. Ya. Makanya dia akan dengar perkataannya Yesua itu, aku datang di sini, di bumi ini, bukan meniadakan Taurat, 1 iota, meningkan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya 1 dan 1 iota. Ingat, ini perkataannya tegas. Siapa saja nanti yang meniadakan hukum-hukumnya di dalamnya, maka dia akan hukum dan seberat-berat. Tidak ada pengampunan. Ya. Coba saudara. Ya. Kalau kita baca nanti itu, kitab-kitabnya nelayan-nelayan itu sangat jelas di sana. Pada waktu mengatakan, Tuhan, apa harus kami lakukan supaya kami selamat? Ya. Apa harus kami lakukan supaya kami selamat? Apa jawab Tuhan? Halo, kembalilah kepada hukum Tuhan. Kembalilah namanya Tauratnya tuh. Begitu gak kira-kira? Halo? Ya? Kembalilah namanya hukum Tuhan. Kembalilah namanya Tauratnya Tuhan. Begitu gak? Coba kau baca Markus 10 ayatnya 17-25 yang kencang. Markus 10 ayatnya 17-25 yang kencang dibaca, yang kencang, supaya ini pendengar-pendengar ini yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi, penipu-penipu dari mimbar ini, ya, supaya siapapun yang mendengar, catat nanti besok tinggalkan tempat ibadahmu. Ya, ini bukan saya mengarang, ini perkataan yang namanya Tuhan sendiri. Coba baca yang kencang. Pada waktu Yesua berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang kau perbuat supaya saya beroleh keselamatan? Halo. Jawab Yesua, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesua memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesua memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesua menyambung, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam. Lebih mudah itu namanya unta melewati lubang jarum daripada namanya orang kaya, saudara. Kau bilang-bilang sekarang, oh kaya saya diberkati Tuhan, punya mobil, punya apa. Itulah namanya pendusta-pendusta ini yang memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Kalau selama hidupmu di bumi ini kau tidak berdekonia itu, lu gak masuk surga. Halo? Amin gak? Selama lu hidup di bumi ini kau tidak berdekonia itu, lu gak masuk surga. Bukan saya, itu tulisannya begitu. Makanya kalau kau lihat orang yang kekurangan, kau bantu. Yang minta pertolongan kepadamu, bantu dengan tulus-tulus. Saudara, coba saudara. Makanya saya pernah mengatakan dulu, saya pada waktu saya puasa selama 40 hari itu, ya, sudah selesai puasa saya, apa yang benar-benar saya dapat pada waktu itu, saya ambil seorang nenek yang 80 tahun itu, saudara, saya dapat di gubuk itu, ya. Baru benar-benar saya sadar tidak ada rancangan sedikit pun dalam otak saya itu, ya. Ternyata di dalam kitab suci ada tulisan seperti itu. Kok pada waktu saya habis namanya puasa itu, kenapa saya bisa lewat di gubuk itu? Nah, di gubuk itu kan seorang nenek ini yang 80 tahunan lebih sudah ini kan, sudah kencing di situ, berak di situ.
Nah, dengan entengnya situ saya angkat itu, coba dari kantor saya, dari tempat kerja saya angkat, saya bawa di rumah di sini. Baru di situ saya sadar betul-betul, oh ternyata Tuhan pada waktu datang dia 2 kalinya itu, dia tidak pernah akan tanya sama kamu, kau sekolah di mana, apakah kau ini STH atau doktor, tapi dia tanya karena engkau melakukan yang paling hina ini, engkau sudah melakukan. Halo, dia tidak tanya banyak. Ya, karena engkau melakukan yang paling hina ini, engkau sudah melakukan. Ya, omong kosong di sana itu kita melayani Tuhan. Melayani kalau orang kaya. Kau melayani orang kaya sana kan pasti kau cari apanya, pasti kau cari amplopnya. Lu pungut sana, lu pungut sini. Lu bilangnya Taurat tidak berlaku, tapi kalau perpuluhannya lu sikat sana, lu sikat sini. Coba saudara. Mereka paksa sana, paksa sini, kasih amplop sana, amplop sini, tulis namanya. Apakah ada ajaran Tuhan seperti itu? Mungkin juga Tuhan tidak larang-larang, benar. Kalau perpuluhan kau angkat itu kan apa dilarang? Mungkin tidak dilarang juga. Tapi kalau kau benar-benar manfaatkan dengan baik. Maka ini kadang-kadang ini pun banyak orang yang susah setengah mati malah nggak diurus. Mereka pergi sekolah ke luar negeri, beli rumah mewah, mobil mewah. Coba menerima ke orang. Oke lah, lu beli mobil mewah dari perpuluhan, kalau kau benar-benar tidak lu hilangkan namanya Tauratnya Tuhan, itu nggak ada masalah. Tapi yang paling fatal itu kalau kau sudah hilangkan namanya hukum-hukum Tuhan ini, supaya saya peroleh namanya hidup yang kekal. Apa yang saya lakukan Tuhan? Apa yang tertulis di sana? Itu kutipan bukan? Halo. Kalau kau baca kan kedua loh batu, itu loh batu mana tadi yang kau baca? Halo. Loh batu kedua. Karena kedua loh batu ini, kalau engkau kedua kan loh batu ini, kau sudah lakukan semua isi kitab suci. Halo, amin kan? Itu perintah Tuhan, saudara. Kenapa saya ambil dari Markus ini? Saya ambil di tengah-tengah. Ini yang menulis ini, hukum-hukum Tuhan ini ada 3 orang. Namanya Matitia, Markus dan Lukas. Ya. Kalau kau baca lagi langsung selanjutnya tadi, Lukas namanya 12, baca yang kencang-kencang ini, supaya ini pendengar ini benar-benar sadar, saudara. Ya. Kalau benar-benar dia merendahkan hati, besok dia tidak akan masuk tempat ibadahnya itu, dia tinggalkan itu, dia akan pernah mau. Dia tidak pernah akan mau. Karena ini jelas-jelas ajaran sekarang ini Kristen di mana-mana, Taurat itu tidak berlaku lagi. Kenapa saya bilang berlaku lagi? Mana lagi sekarang yang mau kembalikan hukum-hukumnya Tuhan ini? Coba mereka bikin ibadah sendiri. Coba baca namanya tadi apa Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang kencang. Ayat 28 sampai 34 yang kencang deh. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yeshua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Benar Tuhan katamu itu Tuhan tuh Esa, tidak ada yang lain. Akhirnya bilang, pada waktu dibilang benar katamu Tuhan bahwa dia Esa, maka dia mengatakan tidak jauh-jauh kerajaan surga, saudara. Bukan saya, ini kutipan dari mana ini?
Dari Taurat bukan. Ini dari kedua lobang batu, saudara. Ya, coba saudara. Di mana mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku? Yang jelas-jelas tadi, kalau saya mau selamat, apa yang kalau saya lakukan? Dia tidak pernah namanya, oh dari Matitia sampai ke Wahyu, tidak pernah ada. Ini kan pengajar-pengajar sesat saja yang di mimbar ini, ya? Yang anak-anak kemarin itu, coba, yang tidak mau lagi belajar apa yang dilakukan nenek moyangnya dari generasi ke generasi ini, kejahatan demi kejahatan, ya? Mereka bilang sekarang, bukan kita melakukan Taurat, kita selamat. Karena apa katanya? Oleh kasih karunia. Dia tidak baca lagi, tidak selanjutnya. Kasih karunia itu bukan langsung kasih karunia ke ongkang-ongkang. Kita memperoleh kasih karunia itu mau ongkang-ongkang aja terus buang Taurat begitu. Tidak pernah ada. Yang benar itu kata Rasul Saul, kami peroleh jabatan dan kasih karunia supaya tuntun semua bangsa di bumi ini supaya taat kepada nama siapa yang suruh taat di situ? Yang jelas supaya taat itu bahwa Yahweh lah yang datang di bumi. Selamat gak? Kalau Tuhanmu tiga, terserah. Tinggal lu pilih sekarang. Tuhanmu satu atau Tuhanmu tiga atau Tuhanmu dua. Kalau di dalam kitab suci itu tidak pernah ada namanya Tuhan tiga, Tuhan dua. Tidak pernah ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Tidak pernah ada itu omong kosong semua itu, ya? Tidak pernah ada, ya. Kalau mereka itu kita bukan Taurat apalagi dibuat, makanya dibantah oleh siapa namanya ya? Yakob. Yakob itu membantah. Yakob itu mengajarin Yakob atau James? Ya? Kalau di Eropa sana Yakob itu namanya siapa? Coba yang bernama-nama Yakob itu saudara diganti sama mereka James. Coba kan di sana kan yang kitab-kitabnya orang Eropa itu termasuk King James itu kan, coba. Ya, ganti Samuel lah, ada John, ada Mark. Kurang ajar betul-betul ini. Ini Kristen kejahatan, saudara. Ini mereka nggak jahat itu. Ya. Kalau diomong ngeyel, itu kalau orang ngeyel, kalau saya ketemu itu berhadapan muka itu antara dua. Saya ketawa-ketawain atau langsung satu muka itu orangnya bila perlu. Yang ngeyel itu sudah membunuh kok. Ya, masih ngeyel juga gitu loh. Ya. Coba kan. Makanya King James ini kan sekarang kan dia sadar kembali kepada Yahweh. Kalau kita baca namanya Yakob 2 ayatnya 8-11 yang kencang, ya. Terakhir. Coba baca namanya Yakob 2 ayatnya 8-11 dicatat nanti. Yang kencang, yang suara yang lantang deh. Supaya orang-orang itu loh, orang-orang Kristen itu yang bilangnya Taurat tidak berlaku, ya. Coba kan. Baca yang kencang. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Coba, kamu mengabaikan satu saja katanya sudah bersalah ke seluruh. Coba sekarang saudara, lu hilangkan tabatnya, lu hilangkan pondok daunnya, kira-kira itu bersalah gak? Ya kan? Itu tulisannya rasul-rasul loh, nelayan-nelayan loh saudara, itu yang menyaksikan Yesus ada di bumi ini. Coba saudara, ya, pernah nggak ada nelayan-nelayan ini buang Taurat yang kamu pegang saja namanya Matitia sampai Wahyu, itu namanya dokter goblok, lungo. Dia tidak tahu namanya itu Matitia itu sampai Wahyu dibukukan 300 tahun kemudian. Nah 300 tahun kemudian itulah yang dipretel, digoreng sana, dibengkokin sana, bengkokin sini. Kalau orang tanya itu dokter-dokter itu, kalau mereka nantang sama saya, kemana yang dibengkok-bengkokin? Sudah saya siapkan. Ya kan? Tulisan asing dengan kutipannya
berbeda. Nah, sebagai penuntut hanya satu, ini kan saya ulang-ulang terus ini, saya ulang-ulang supaya itu dokter-dokter kalau ada yang mendengar itu supaya dia benar-benar itu dia sadar itu. Kalau dia tidak sadar itu dokter-dokter MTH itu dihukum 2 kali lipat nanti. Mungkin mereka digantung nanti kakinya di atas, kepala di bawah. Coba baca namanya Matitia 5 ayatnya 43. Ini baru satu loh ya. Terlalu banyak sekali yang saya catat ini tidak sesuai. Mereka tambahkan ini, mereka sengaja kelihatannya ini supaya